Shalom. Tuhan memberkati. Manusianya gampang menolak kekuatan Allah. Tetapi kesadaran kepemilikan harta yang besar ini dapat membuat kerapuan kita ini menjadi keutuhan yang besar, menjadi kekuatan yang besar. Sahabat kami yang terbaik Tuhan, Engkau tak tergantikan oleh apapun di dunia ini Tuhan. Karena hidup kami percaya oleh setiap firman Tuhan yang ada dan yang akan ada dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Karena hidup kami percaya, karena kami punya Allah yang hidup. Haleluya. Oke, yes. Shalom teman-teman dari GBS Haleluya Palur. Juga sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Mari sore hari ini kita tundukkan kepala. Kita akan mengadakan ibadah online sore hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang ada dalam surga. Haleluya, Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang baik Tuhan. Haleluya. Sore hari ini kami akan memulai ibadah online. Kiranya Engkau berkati kami semua Tuhan. Engkau berkati kami satu persatu, baik pemain musik maupun pemimpin pujian. Haleluya Tuhan. Sebentar pujian akan kami persembahkan untuk Engkau Tuhan. Kiranya menjadi dupa yang harum bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Kami juga berdoa bagi Bapak Gembala kami, Bapak Sakaria yang akan membawakan firman-Mu Tuhan. Haleluya, Engkau sertai, Engkau bungkus dengan kuat kuasa-Mu, dengan roh-Mu yang kudus. Sehingga apa firman yang dibawakan, jemaat-Mu bisa mencernanya satu persatu, serta bisa melakukan yang Engkau perintahkan. Kami juga menyerahkan haleluya ibadah online sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama kuasa-Mu ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, dan akhir, kami percaya serahkan Engkau Tuhan. Engkau yang akan memimpin semuanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Salam jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan. Saat ini, saatnya di mana roh kita bertemu dengan Tuhan pada saat kita menyembah, pada saat hadirat Tuhan itulah datang untuk memberikan kekuatan pada setiap kita. Apapun permasalahan hidup kita saat ini, Tuhan ada dan hadir untuk menolong, memberi kekuatan kepada setiap kita. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja Tuhan. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hati
kudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Saat ku sembah Tuhan, saat ku menyembahmu, rohmu bekerja Tuhan. Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ku pandang kekudusanmu, rohmu Tuhan, yang hidup memberi kekuatan. Haleluya, haleluya. Syukur Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau ku sembah Yesus. Haleluya, haleluya. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembahmu Yesus. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapanmu. Keinginan dalam hidupku hanya
kerinduan hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk menyenangkan Engkau Tuhan melalui pujian sembah kami. Malam hari ini Tuhan Engkau hadir memberi kekuatan kepada kami, karena kami percaya Tuhan pada saat kami menyembah-Mu, lawatan-Mu hadir memberi pertolongan dan kekuatan pada setiap kami. Haleluya. Setiap yang diberkati katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan dan selamanya hati kami tetap percaya Tuhan, karena Engkau-lah yang memberi kekuatan, karena Engkau-lah mazmur kami Tuhan. Haleluya. Hatiku percaya Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batuku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu. Amin. Hatiku percaya Tuhan, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Amin. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Hatiku percaya Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batuku. ya gunung Haleluya. dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Haleluya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Haleluya. Gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi darimu. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Oh, haleluya. Hatiku percaya Tuhan. Oh, haleluya. Thank you Yesus. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan. Bapa, Engkau sahabat kami yang terbaik Tuhan. Engkau tak tergantikan oleh apapun di dunia ini Tuhan. Karena hidup kami percaya oleh setiap firman Tuhan yang ada dan yang akan ada dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu Tuhan. Karena hidup kami percaya, karena kami punya Allah yang hidup. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar. Oh, haleluya. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu.
besar. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya Tuhan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Suruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, ku punya Tuhan yang besar. Haleluya, syukur Tuhan. Shalom, selamat sore sahabat-sahabat ibadah online. Bagi GBS Jemaat Haleluya Palur dan juga sahabat-sahabat yang ada di dalam negeri maupun yang ada di luar negeri. Mari kita satukan hati, kita akan sama-sama belajar tentang firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau berikan kesempatan pada kami untuk belajar tentang firman-Mu. Bekerjalah Tuhan, berikan suara pada hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat memberitakan firman-Mu. Kami telah membuka hati, Roh Kudus bekerja untuk kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selasa yang lalu kita belajar tentang memancarkan kemuliaan Kristus. Nah, apakah Bapak, Ibu, Saudara telah menata kehidupan agar memancarkan kemuliaan bagi Kristus? Hari ini kita akan maju selangkah. Bagi kita adalah umat pilihan. Dan kita membawa harta yang sangat besar, tetapi di dalam bejana tanah liat. Mari kita pelajari. Kita awali dari 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus,
umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Allah memilih kita. Siapapun kita, tidak perlu kita debatkan, tetapi Allah memilih kita. Maka kalau kita menanggapi panggilan ini, kita harus sportif. Apa yang diminta Allah supaya kita tetap menjadi orang-orang pilihan Allah. 2 Korintus 4 ayat 1 dan ayat yang kedua. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Cukup teliti Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak tawar hati, tidak kecewa sebagai umat pilihan Allah yang harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang memalukan, perbuatan-perbuatan yang disembunyikan, yang hasilnya memalukan. Rasul Paulus mengatakan berani meninggalkan kelicikan dan tidak memalsukan firman Allah di dalam hidupnya. Nah, kalau Bapak, Ibu, Saudara siap untuk menjadi orang pilihan Allah, sama. Kita harus berani meninggalkan kelicikan kita. Kita harus berani meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa yang tersembunyi. Kita harus berani membawa Injil yang benar, bukan yang palsu. Memang ada orang yang awalnya dipilih karena dia berani, karena dia mau. Tetapi dalam perjalanan hidupnya, setan tidak tinggal diam. Setan suka berbisik supaya kita kembali pada hidup lama. Kelicikan masuk, lalu juga perbuatan-perbuatan yang memalukan masuk. Injil yang separuh-separuh masuk. Perbuatan setan. Mestinya Allah sudah mengingatkan. Mestinya Allah sudah memberikan teguran-teguran. Tapi kalau tidak mau, ya terpaksa dibuang. Sama seperti Saul yang awalnya dipilih Allah, tetapi akhirnya dibuang oleh Allah. Hati-hati. Kita harus sportif. Kalau kita melayani harus sportif. Pelayanan itu kesempatan Allah berikan. Dan kalau orang mau melayani, Allah memberikan kekuatan. Allah memberikan kehebatan-kehebatannya. Supaya pelayanan yang kita lakukan ini menghasilkan jiwa-jiwa yang bertobat. Jiwa yang bertobat itu adalah jiwa yang melihat kita ada perubahan hidup di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Maka ayat tadi mengatakan bahwa kita ini dipertanggungjawabkan di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Ya, dalam 2 Korintus 4 ayat yang kedua,
bahwa kami dipertimbangkan. Kami dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Dengan kata yang gampang, Kristen kok seperti itu. Nah, kok tidak cocok? Maka ini yang harus kita buang. Sehingga kita masuk di dalam pelajaran yang Rasul Paulus katakan. Ya. Orang yang benar-benar sadar bahwa saya ini pelayan Tuhan, berani untuk membuang keakuannya, berani untuk membuang kelicikannya, berani untuk membuang hal-hal yang tersembunyi, yang jelek-jelek dalam hidupnya. Mulai diganti dengan firman Allah yang hidup. Mulai digantikan dengan firman Allah yang tidak palsu. Nah, kesadaran ini terus meningkat, dan meningkat. Bahkan di dalam 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Rasul Paulus mengatakan manusianya ini berasal dari tanah liat, rapuh, gampang pecah, dan kalau sudah pecah tidak dapat disatukan kembali. Tetapi Allah berjanji kerapuhan ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa kalau Allah memberkati, kalau Allah menilai kehidupan kita ini masih mempertahankan harta yang luar biasa, harta yang harus kita berikan kepada orang lain, harta yang sangat berharga, yaitu 1, keselamatan. Kita telah diberi keselamatan oleh Allah. Keselamatan ini harta yang besar. Dunia tidak ada. Ya, tidak ada seorang pun yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Tidak ada ilmu yang dapat membuat manusia itu selamat. Yang adanya di dalam nama Yesus Kristus, manusia itu selamat. Ini harta yang sangat berharga. Ini yang harus kita bagikan kepada orang lain. Walaupun tempatnya rapuh, manusianya rapuh, manusianya gampang sakit, manusianya gampang kecewa, manusianya gampang menolak kekuatan Allah. Tetapi kesadaran kepemilikan harta yang besar ini dapat membuat kerapuhan kita ini menjadi keutuhan yang besar, menjadi kekuatan yang besar. Kenapa? Karena bukan kita sendiri. Allah yang ada di dalam hidup kita yang membuat kekuatan ini. Sehingga kita harus tetap sadar. Kita harus tetap sadar. Kendala kerapuhan ini jangan mau ditipu oleh kekuatan setan. Jangan mau ditipu oleh keberadaan dunia. Allah tetap menjaga kita. Allah tetap memberi kekuatan yang luar biasa. Keselamatan tetap ada dalam hidup kita. Dan keselamatan dapat kita bagikan kepada orang lain. Agar orang lain juga menerima keselamatan ini. Jangan lihat kerapuhan diri kita sebagai tanah liat
Tetapi mari kita lihat pemeliharaan Allah dan kemurahan Allah yang diberikan kepada setiap orang yang mampu menjaga harta yang luar biasa ini dan mau membagikan harta itu kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau telah memberikan berkat-Mu sehingga hamba-Mu mengerti tentang tugas yang harus kami emban. Kami bawa untuk teman-teman kami yang lain. Meteraikan firman-Mu dalam hati, jiwa, dan roh kami. Dan dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, mari kita tetap taat pada aturan pemerintah. Yang pertama, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, dan berdoa. Yang kedua, doakan. Ibadah online jalan terus. Dengan doa, kru sehat, semangat. Dan yang kedua adalah alat-alat awet. GBS Haleluya sudah mengadakan ibadah onsite dengan jadwal Minggu jam 7 pagi ada ibadah sekolah minggu. Jam 9 ada ibadah raya atau ibadah umum. Selesai ibadah ada ibadah kaum muda. Selasa jam 6 sore ada ibadah pendalaman Alkitab. Jumat jam 6 sore ada ibadah cabang dan ibadah permata. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu yang tercurah dalam hidup kami. Engkau pimpin ibadah kami, Engkau beri kami sukacita, menikmati firman-Mu. Sekarang Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon Bapa pimpin berkati bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan pimpin berkati, kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara. Kami mohon Bapak yang pimpin berkati, terlebih Bapak Joko Widodo Presiden kami. Bapak berkati hamba-Mu, berkati Bapak Joko Widodo dengan kesehatan, kekuatan, damai, sejahtera, sukacita. Dalam pelayanannya Tuhan pimpin berkati, instruksi-instruksinya Tuhan pimpin berkati. Kami berdoa untuk Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Lurah, RW, RT, berkati beliau untuk melaksanakan segala instruksi dari Presiden. Kami berdoa untuk para menteri, berkati mereka. Kami juga berdoa untuk TNI, Polri, berkati beliau untuk mengamankan negara kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Bapak, kami mengucap syukur. Engkau jamah anak kami, Octavianus Hendra Wijaya. Engkau jamah dengan dapat berdiri, dapat berjalan, dapat berbicara untuk menjadi saksi-Mu. Belas kasihan-Mu Kau turunkan, Kau jamah Hendra. Kau juga jamah Arin yang dadanya ada tumor, yang tulangnya rapuh. Jamah, beri kesembuhan yang sempurna. Kau jamah Bugito, beri kekuatan kaki-kakinya sehingga dapat beraktivitas dengan enak. Engkau juga jamah Ibu Setio Purnomo. Engkau juga jamah Ibu Linda. Beri kesembuhan. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Engkau telah jamah Pak Paulo Sugito. Engkau telah jamah Lili. Engkau telah jamah Ibu Bambang. Engkau telah jamah Bapak Sriono. Engkau telah jamah Bapak Ibu Petrus Sutresno. Engkau jamah beri kesembuhan yang sempurna. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini untuk berpisah satu dengan yang lain. Tuhan berkati, Tuhan curahkan roh, Tuhan curahkan berkat dengan tingkap-tingkap langit yang dibukakan. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu, nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena Allah telah buka tingkap-tingkap langitnya dan berkat-berkat mengalir untuk kita. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu,
Terimalah berkat untuk usaha pekerjaan. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani, terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau mengatakan engkau diberkati. Jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Shalom. Tuhan memberkati. Bersyukur